Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Belakangan kita berpikir, wah ini yang megang slot ini nih bisa memainkan harga. Jahat ya kayak gitu ya Pak Kote. Kalau mereka yang nggak kuat mau gimana gitu kan. Kenapa sampai orang 80 juta? Wah itu orang nakal, itu orang pasti mereske, itu kartel. Melonjaknya sebaran kasus COVID-19 serta tingginya angka kematian dalam 2 bulan terakhir semakin menegaskan betapa pandemi di negeri ini masih sulit dikendalikan. Di tengah situasi itu, ketersediaan area lahan tempat pemakaman khusus COVID-19 di beberapa daerah, khususnya di DKI Jakarta pun kian menipis. Bahkan, lahan pemakaman baru yang dipersiapkan bagi jenazah korban COVID-19 di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara dengan cepat terisi penuh. Tidak hanya aktivitas pemakaman jenazah COVID-19 saja yang meningkat tajam. Belakangan ini, keluarga korban yang memerlukan jasa kremasi atau proses pembakaran jenazah bagi korban COVID-19 juga terus meningkat. Namun sayang, terbatasnya kapasitas rumah duka yang menerima jasa kremasi bagi jenazah COVID-19, khususnya di wilayah Jabodetabek, membuat keluarga korban kesulitan untuk mendapatkan lokasi krematorium. Celah inilah yang boleh jadi dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari untung di atas penderitaan keluarga korban. Alih-alih mempermudah proses kremasi hingga pelarungan abu jenazah di tengah laut, para calon nakal justru memanfaatkan bisnis kremasi sebagai lahan basah mencari rupiah. Mereka mengatur siasat, menawarkan paket biaya kremasi dengan harga yang tidak masuk akal. Kondisi ini setidaknya dialami oleh Martin, salah seorang keluarga korban yang mengungkap adanya praktek culas agen atau calo nakal perusahaan kremasi. Mereka tega memeras warga di tengah pandemi, mengelabui keluarga korban saat ditimpa musibah, mematok harga tinggi untuk kremasi korban COVID. Peristiwa tersebut terjadi ketika keluarga besar Martin akan mengurus proses kremasi ibu mertua yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada pertengahan Juli lalu. Ya, karena ini adalah prosedur COVID, berarti harus selekas-lekasnya. Ya, jadi kita kalau mau pilih makam, ya mungkin segera diangkut gitu ya, selesai tidak usah bayar. Tapi karena almarhumah juga pernah pesan untuk dikremasi, ya mau nggak mau kita harus cari. Nah masalahnya kan baru saya tahu di Jakarta saat itu tidak ada yang menerima jasad COVID. Kemudian yang ada di luar kota dan antriannya panjang. Tapi untuk nomor-nomor tertentu gitu ya, mereka bisa punya slot. Mungkin slotnya itu untuk nunggu 2 hari, 3 hari kemudian atau sehari kemudian. Nah, di sini yang saya lihat ada ketimpangan, ada permasalahan yang cukup serius yang membuat saya panik juga. Sedangkan rumah sakit sudah mendesak untuk keluar, saya mau bawa kemana? Akibatnya mau tidak mau, saya harus minta pertolongan jasa yang urusan pemakaman ini. Dalam kondisi terdesak inilah, pihak keluarga Martin pasrah dan akhirnya menerima harga tinggi yang diajukan oleh para calo kremasi. Bayangkan saja, untuk mendapatkan slot kremasi di lokasi krematorium, Martin harus membayar puluhan juta rupiah agar proses kremasi berjalan lancar. Padahal, biaya kremasi hingga proses melarungkan abu jenazah ke tengah laut disebut-sebut hanya di kisaran angka belasan juta rupiah. Kita kan melalui orang yang dulu pernah membantu saat kakak ipar saya yang juga kebetulan meninggal saat waktu itu 6 minggu sebelumnya ya. Jadi kita tanya dia pertama menanya apa benar nih harga sekarang segini, dijawab ya harga saat ini sudah rate-nya sudah 45 jutaan ya, kita terimalah ya sudah 45 jutaan harganya. Dan kita akhirnya dia juga menawarkan ada yang di Cirebon nih ya, kita setuju. Terus kita transfer uang ke
satu perusahaan itu. Ada satu perusahaan, dan perusahaan inilah yang nanti membawa peti mati ke rumah sakit, terus kemudian membawa jenazah dengan mobil ambulannya ke Cirebon. Dalam dokumen kwitansi pembayaran yang diterima tim Realitas, pihak pengelola jasa pemakaman Filemon Peti Mati hanya mencantumkan biaya total kremasi sebesar 45 juta tanpa perincian. Jumlah yang fantastis, 3 kali lipat dari harga kremasi biasa. Di situ tidak diuraikan, cuman dikatakan di situ ada biaya peti, biaya mobil, biaya kremasi, biaya APD, biaya plastik jenazah, kantong jenazah, juga biaya guci. Urutannya begitu tuh. Keluarga korban COVID pun terpaksa membayarkan puluhan juta agar jenazah keluarga mereka dapat segera dikremasi. Harganya kremasi belasan juta terus menjulang tinggi mencapai 80 juta, bahkan tembus ratusan juta rupiah per jenazah. Biaya kremasi korban COVID-19 membengkak 3 hingga 10 kali lipat. Hal ini tentu saja cukup mengejutkan dan menjadi perhatian banyak pihak. Tidak heran jika bau amis praktek kartel kremasi di sejumlah krematorium belakangan ini kian menyengat. Modusnya begitu sederhana. Para calo mafia kremasi diduga bermain mata dengan pengelola krematorium untuk mengatur slot kremasi yang tersedia. Ada yang bisa memegang slot itu, dialah yang bisa memainkan harga. Belakangan kita berpikir, wah ini yang megang slot ini nih. Saya menggunakan istilah kartel ya karena itu, telepon di mana-mana kok sepertinya kompak gitu naikin harganya. Untuk mengkonfirmasi isu yang beredar terkait adanya dugaan praktek kartel kremasi di masa pandemi, tim Realitas bergerak menuju kawasan Cibinong, Jawa Barat. Di kawasan inilah PT Filemon Peti Mati mengendalikan bisnis jasa pemakaman jenazah selama 30 tahun terakhir. Perusahaan inilah yang mengawal proses kremasi jenazah Ibunda Martin sejak keluar dari rumah sakit, mengantarkannya ke lokasi krematorium di wilayah Cirebon, Jawa Barat, hingga menebar abu jenazah ke tengah laut. Pihak perusahaan menyangkal jika mereka dituding terlibat kartel kremasi. Menurut perusahaan, harga yang diberikan dalam pengurusan kremasi sudah sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga korban dengan perusahaan. Kalau kami terima kerjaan job itu dari orang lain. Bahasa kasarnya sih calo. Tapi kalau sekarang kan ada kerennya tuh agent gitu loh. Nah, kita pun dikasih job sama mereka dengan nilai sekian. Nah, besok kita harus mengembalikan kelebihannya. Tapi kalau saya pikir, saya banding-bandingkan dengan yang lain, kalau masih wajar saya masih mau. Kalau untuk paket kedukaan itu sebetulnya bukan kremasinya itu nggak mahal. Nah, tergantung dia pakai peti mati, peti matinya apa, lalu dia mau menggunakan jasa apa nih. Jasanya kan macam-macam nih, ada jasa premium juga. Jasa premium itu gini, ada 3. Ada yang premium, ada yang biasa, lalu ada lagi kategori orang yang tidak mampu dan hanya mampu bayar berapa gitu. Munculnya gurita bisnis kremasi korban COVID berbiaya mahal yang tersebar di sejumlah daerah di negeri ini tentu saja membuat keluarga korban yang ingin menggunakan jasa krematorium semakin gelisah. Pasalnya, di tengah musibah yang menimpa, pihak keluarga tentu terbebani dengan biaya kremasi yang begitu tinggi. Setali 3 uang dengan nasib yang dialami oleh keluarga Martin, kasus serupa juga menimpa sebuah keluarga di kawasan Jakarta Barat, sebut saja namanya Lee. Pria paruh baya ini mengungkap, hanya dalam kurun waktu 3 pekan sebelum orang tuanya wafat, harga paket kremasi yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan jasa pemakaman meningkat hampir 4 kali lipat. Dari harga 16 juta menjadi 60 juta rupiah untuk satu jenazah. Saya ada menghubungi perusahaan dengan inisial T. Dari perusahaan ini kami mendapatkan angka untuk penjemputan berikut peti mati dan juga kremasi itu dengan harga 16 juta. Nah, itu harga yang masih sebetulnya reasonable sih. Terus berlanjut waktu papa saya meninggal di hari Jumat yang lalu,
harganya sudah tiba-tiba berubah menjadi 60. Itu dengan perincian peti mati dan pengangkatan dari ruang jenazah rumah sakit menuju ke tempat transit yang ada di daerah Tangerang itu sebesar 29,800 juta plus nantinya untuk urusan kremasinya itu 30 juta dari mulai tempat transitnya selama 3 hari plus pembakarannya plus kremasinya dan larungnya. Biaya sebesar itu dibayarkan dengan 3 tahap pembayaran. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 17 Juli lalu sebesar Rp29.800.000, kemudian tanggal 19 Juli sebesar Rp10 juta, dan yang terakhir sekitar tanggal 21 Juli sebesar Rp15 juta. Pelunasan harus selesai sebelum kremasi dilakukan. Jadi di tempat penitipan itu jenazah bapak saya dititipkan selama 3 hari. Pada saat sampai di tempat penitipan kami membayar DP-nya 50%. Dan 50% lagi kami bayarkan sebelum jenazah bapak saya diangkat ke krematoriumnya. Ironisnya, situasi pandemi COVID-19 menjadi alasan klasik sejumlah perusahaan jasa pemakaman dan kremasi untuk menaikkan harga. Buat saya sih jahat ya kayak gitu ya maksudnya. Kita lagi kesusahan, cari duit juga zaman pandemi gini lagi susah, malahan kita mesti ngikut paket mereka gitu loh. Kalau mereka yang nggak kuat, mau gimana gitu kan. Tim Realitas lalu mendatangi pihak pengelola layanan kremasi di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Perusahaan ini diduga memanfaatkan situasi pandemi untuk mengais keuntungan berlapis. Daniel Rohmadi, General Manager Jasa Kremasi Perkumpulan Penghiburan Kedukaan Tabita, Rumah Sakit Husada, menepis tudingan miring yang dialamatkan kepada perusahaannya. Daniel mengungkap dalam menentukan harga paket kremasi selama pandemi, pihaknya hanya mengikuti harga yang diterapkan oleh pengelola krematorium yang bekerja sama dengan PPK Tabita. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman resmi PPK Tabita, perusahaan ini bekerja sama dengan sejumlah krematorium yang tersebar di Jabodetabek, seperti Krematorium Oasis hingga Krematorium Cilincing, Jakarta Utara. Kalau untuk masalah kremasi, itu kami di PPK Tabita memang bukan operator ataupun memiliki untuk krematorium. Jadi kami bekerja sama. Nah, kami akan mengikuti harga kremasi dari pihak para pengusaha kremasi ini. Jadi kalau memang ada kenaikan dari mereka, ya kami akan mengikuti. Tapi bukan kami yang menaikkan harga. Kasus dugaan praktek kartel kremasi semakin marak terjadi. Lihat saja dalam sebuah dokumen kwitansi pembayaran paket kremasi yang beredar luas di masyarakat beberapa waktu lalu ini. Terlihat betapa besarnya harga paket jasa kremasi yang harus dibayarkan oleh pihak keluarga korban, yakni mencapai Rp80 juta. Sejumlah pihak menduga jika praktek kartel kremasi yang belakangan ini menguap ke permukaan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terstruktur. Polanya seperti apa, Mbak, untuk dugaan kartelisasi ini? Kita juga nggak bisa langsung nunjuk krematorium secara institusi seperti ini. Tapi di sana salah satunya mungkin staf yang mengatur slot di sana gitu. Dia yang bilang, oh slotnya kosong, padahal dia sedang mengamankan. Lah informasi ini tidak mungkin sampai kepada korban kalau tidak kerjasama misalnya dengan petugas pemulasaraan, bekerja sama dengan pihak oknum-oknum di rumah sakit, oknum-oknum penanganan COVID dan lain sebagainya. Tim Realitas juga menyambangi rumah duka abadi di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Tempat ini menjadi sorotan publik lantaran beredarnya nota pembayaran paket kremasi sebesar Rp80 juta. Saat ditemui tim Realitas, Indra Paulus, salah seorang pegawai di rumah duka abadi, membeberkan jika nota harga paket kremasi sebesar Rp80 juta yang beredar di masyarakat sudah melalui proses yang disepakati keluarga korban. Jadi keluarga itu meminta jasa kami. Nah, kami mencari solusi yang ada, tempat kremasi. Awalnya kami menawarkan pemakaman, Pak, untuk almarhum yang terjadi kasus ini. Keluarga tetap meminta untuk dikremasi. Akhirnya kami mencari solusinya. Nah, itu hanya perencanaan saja. Kami dapat harganya ya sesuai itu, Pak. Jadi sesuai harga yang diberikan oleh pihak ketiga ini atau rekanan kami, ya kami sodorkan ke keluarga sebagai pilihan. Biaya sebesar itu diperuntukkan untuk membayar peti.
sewa ambulan, proses kremasi, hingga proses pelarungan abu jenazah di tengah laut. Di standar kami, harganya kami tawarkan 25 juta rupiah, seperti itu Pak. Untuk kremasinya kami dapat harga dari pihak ketiga ini menawarkan jasa ke kami, seperti itu. Untuk ambulannya Pak, 7.500.000 itu kita sudah hitung Pak, sudah hitung, itu kan ada permintaan untuk jemput almarhum di apartemen, kami bawa ke rumah sakit Hermina, terus kami ngambil peti, kita balikan lagi peti itu kita ke rumah sakit untuk dipakai almarhum ya Pak ya, terus kita bawa lagi ke Cirebon, awalnya Pak ya, awalnya ke Cirebon, akhirnya kan tidak jadi kemarin itu, akhirnya ke Kerawang, yaitu semua biaya ambulan itu dari pertama kali penjemputan sampai terakhir pelarungan dan sampai selesai itu segitu Pak. Aparat kepolisian bahkan telah mendalami keterangan Martin sebagai pihak yang pertama kali menyebut dugaan adanya praktek kartel kremasi di negeri ini. Meski praktek penggelembungan harga paket kremasi terjadi di sejumlah tempat krematorium. Hingga kini, jajaran Polres Jakarta Barat masih terus mendalami keberadaan mafia kremasi, menerima laporan para korban dan memeriksa keterangan sejumlah saksi. Kesimpulan sementara hasil pemeriksaan tersebut bahwa memang ada dugaan praktek percaloan di sini atau makelar, tapi sifatnya adalah pribadi-pribadi, bukan terorganisir seperti kartel atau tidak ada kerjasama di antara mereka. Faktanya, mafia kremasi terus beraksi, memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 dengan angka kematian yang terus meningkat demi keuntungan pribadi. Inilah suasana proses pembangunan krematorium di kawasan Taman Pemakaman Umum Tegal, Alur, Jakarta Barat pada pertengahan Juli lalu. Pembangunan lokasi kremasi ini sejatinya diperuntukkan khusus untuk jenazah korban COVID-19. Terhitung sejak Sabtu 24 Juli lalu, krematorium ini telah resmi beroperasi. Setiap hari, krematorium yang pembangunannya diinisiasi oleh Pemprov DKI dan organisasi kemanusiaan dapat menerima sedikitnya 5 hingga 6 orang jenazah untuk dikremasi. Prosesnya tergolong cepat, yakni hanya memakan waktu 2 hingga 3 jam saja untuk proses pembakaran satu jenazah. Layanan ini pun dioperasikan secara gratis, tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, hanya diperuntukkan untuk jenazah korban COVID. Siapa saja umat beragama yang membutuhkan sesuai dengan kepercayaan agamanya, kami layani. Lalu ada yang pertanyakan kami, apakah ini untuk kalangan tidak mampu? Kami melayani. Jadi namanya orang meninggal harus segera diproses. Di sisi lain, berdirinya krematorium ini seolah menjadi simbol perlawanan terhadap praktek kartelisasi kremasi jenazah COVID-19 di tengah kondisi masyarakat yang semakin sulit. Di masa kita berjuang melawan pandemi COVID, adanya virus yang merupakan musibah bagi kita semua, mohon semua jangan mencoba mencari keuntungan yang berlebihan di masa pandemi ini dengan patok tarif harga yang di luar kewajaran. Langkah ini rupanya mulai diikuti oleh sejumlah pengelola lain yang mulai menghadirkan paket kremasi berbiaya terjangkau untuk masyarakat. Dari Tegal Alur, tim Realitas lalu menuju ke wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Krematorium Dr. Agi Cece ini sebelumnya tidak menerima jenazah pasien COVID-19. Namun seiring terungkapnya kasus dugaan praktek kartelisasi yang makin menguat, pihak pengelola kemudian beralih membuka layanan kremasi untuk jenazah COVID-19 dengan biaya terjangkau. Saya melihat ada kartel, saya ingat saya pembina di yayasan itu. Langsung saya panggil pengurusnya. Saya tanya, apa kalian ikut kartel? Tidak. Karena kita tidak terima pasien COVID, jenazah COVID. Oke, saya tanya, kalau kita terima jenazah COVID, ongkosnya berapa? Saya tanya, 7 juta. Kenapa sampai orang 80 juta? Wah, itu orang nakal, itu orang pasti meres semua. Oke, itu kartel. Oleh sebab itu saya bilang, semua hitung kalkulasi, betul 7 juta? Betul, oke. Saya umumkan langsung. Langkah ini terbilang efektif untuk meredam terjadinya praktek kartelisasi bisnis kremasi di Republik ini. Turunkan harga, saya tidak melawan mereka secara fisik,
tetapi akan saya berikan total gratis. Nanti saya minta biaya pembelian kayu, tenaga kerja, itu donatur yang bayarin semuanya. Sungguh miris di tengah sulitnya masyarakat dalam mendapatkan tempat proses kremasi pasien jenazah COVID-19, justru disinyalir adanya dugaan praktek kartelisasi proses kremasi untuk pasien jenazah COVID-19. Bahkan, menurut informasi yang beredar di media sosial dari keluhan masyarakat, proses untuk kremasi pasien jenazah COVID-19 ini di-markup hingga puluhan juta rupiah, yang bahkan ada yang mencapai 80 juta rupiah. Hal ini justru harus menjadi perhatian untuk pemerintah setempat, bahkan pemerintah pusat, dalam menyediakan lahan untuk proses kremasi pasien jenazah COVID-19. Entah apa yang ada di benak para pelaku kartel kremasi sehingga mereka begitu tega mencari keuntungan saat keluarga korban sedang berduka. Gurihnya bisnis kremasi jenazah COVID-19 membuat para pelaku gelap mata dan mengesampingkan rasa kemanusiaan antar sesama. Peristiwa ini tentu menjadi catatan penting dan harus segera mendapatkan tindakan tegas pemerintah agar tidak ada lagi praktek serupa yang dengan sengaja menjadikan rakyat sebagai korbannya. Metro TV